warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah bagi Allah. Salam beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bersama kita di sini. Kita di sini akan membahas tentang materi terhangat, yang hot, yang panas-panasnya ini. Nah, apa itu yang terhangat itu? Yang terhangat itu yang cukup membingungkan para pemuda. Ada seorang tokoh atau beberapa tokoh tepatnya itu yang merekomendasikan untuk meninggalkan fikih klasik, beralih kepada fikih modern. Tetapi yang menjadi masalah, fikih modernnya ini merujuk kepada PBB, piagam PBB itu. Nah, kita minta tanggapan Kiai Haji Abu Nasir, narasumber kita. Bagaimana tanggapan beliau supaya bisa mencerahkan kita nih, generasi muda? Gimana itu, Bang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja. Jadi ketika kita membahas masalah fikih tentunya tidak relevan ketika fikih modern atau fikih kontemporer itu kemudian merujuk kepada PBB. Karena kita lihat sendiri PBB itu bagaimana gitu. PBB itu suatu lembaga yang di sini ada satu perkumpulan di sana. Perkumpulan di sana tidak ada pembahasan, tidak pernah lah. Dia membahas tentang masalah Al-Quran atau membahas masalah nilai-nilai Islam juga tidak pernah ada di dalam pembahasan PBB itu sendiri. Sedangkan ketika kita membahas tentang fikih, hal harum dan seterusnya tentunya pasti mempunyai satu rujukan. Ya, rujukannya, istimbatil hukumnya itu dari mana? Tentunya pasti sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Di sana ada ijma ulama atau ijma sahabat dan juga termasuk kemudian ada qiyas. Itu yang populer di tengah-tengah para ulama-ulama kita tentunya pasti. Nah, kemudian ketika kita merujuk kepada PBB itu urgensinya apa gitu? Tentunya kita bingung gitu. Sedangkan di dalam komentar ulama yang menyatakan seperti itu, mereka juga mengatakan bahwasanya walaupun PBB ini ada kekurangannya, ada kekurangannya di sana sini, masih banyak sekali permasalahan di dalam piagam PBB itu. Tapi ini adalah suatu hal yang penting untuk umat Islam itu merujuk kepada fikih modern yang kemudian dirujukkan kepada PBB. Itu kan kita juga kontradiksi pembahasannya itu. Kenapa kok begitu? Karena ya bagaimana kita ini akan membangun satu bangunan yang kita inginkan bangunan itu akan menjadi bangunan yang luar biasa, yang kokoh. Dan sedangkan bangunan kokoh itu pastinya akan berawal dari masalah pondasi. Ya. Masalah pondasi. Kalau pondasinya itu tidak kokoh, bagaimana bangunan sebagus apapun akan tidak menjadi bangunan yang luar biasa jikalau pondasinya itu rapuh. Kita lihat ketika mereka mengakui bahwasanya PBB itu sebuah lembaga yang belum bisa dijadikan satu lembaga baik. Banyak masalah, belum ada kemudian akan kita jadikan satu pondasi sebuah bangunan peradaban yang kita inginkan menjadi peradaban yang lebih bagus, peradaban yang lebih sempurna, tapi kita merujuk kepada suatu satu lembaga yang dikatakan sendiri mereka adalah lemah. Berarti pondasi itu kropos. Ketika tahu bahwasanya pondasi itu bahannya kropos, kenapa pula kita jadikan satu pondasi? Iya, ya. Apakah kemudian tidak akan bermasalah nantinya? Faktanya sekarang aja masih bermasalah. Memulainya dengan masalah, gitu. Mulainya dengan masalah, gitu ya. Kita mulainya dengan masalah, gitu ya. Nah, gitu, seperti itu. Jadi akhirnya ya para pemuda ya kita nggak usah bingung, kita harus kembali kepada bagaimana para ulama kita ini
mengajarkan kepada kita, apalagi para santri kan ya, yang dipegang adalah kitab-kitab kuning. Tidak ada satupun kitab yang telah dilahirkan atau ditulis dicatat oleh para ulama-ulama kita terdahulu yang disebut dengan mereka adalah fikih klasik, tapi tidak ada satupun mereka yang mengambil pendapat yang tidak bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Ya, itu tentunya pasti, insya Allah. Iya. Itu tadi teman-teman, jadi agak membingungkan juga ya. Kok bisa kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an itu kan jadi teringat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu sudah cukup, fondasinya itu sudah kuat. Tetapi ternyata kita diberikan arahan untuk mengambil yang bukan dari Islam. Kira-kira persatuan umat Islam yang seperti apa yang dibayangkan yang akan dibangun itu? Nah, tapi yang ingin kita minta komentar sama Abah di sini berkaitan dengan salah satu kritikan. Kita tahu kan bahwasanya lagi sensitif-sensitifnya gitu. Kalau apapun masalahnya, apapun permasalahan, apapun problematikanya yang dijadikan kambing hitam, khilafah lagi gitu. Jadi salah satu alasan mereka menolak khilafah klasik itu karena di dalamnya itu ada materi tentang khilafah itu, Mbak. Bisa dijelaskan sedikit khilafah itu apa sih, Pak? Biar kita nggak salah paham gitu. Iya. Akhirnya kita tadi dikatakan sensitif. Kenapa kok khilafahnya yang dipermasalahan, bukan nanti fikih klasik itu kemudian membahas tentang perubahan sholat gitu, perubahan zakat, perubahan ibadah haji. Iya. Itu kenapa kok khilafah yang menjadi satu ukuran itu kita akhirnya menjadi satu kesimpulan bahwasanya khilafah itu suatu hal yang sangat penting ternyata gitu. Kenapa? Faktanya khilafahnya yang dipermasalahkan, yang menjadi sensi bagi mereka-mereka yang belum menyepakati khilafah sebagai satu bagian daripada fikih Islam itu sendiri. Makanya para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada pendapat dari salah satu ulama salaf ya, tepatnya adalah Imam Nawawi. Beliau mengatakan posisi khilafah itu atau maudu'atul khilafah khirasatud dini wa siyasatud dunya biddin. Nah itu. Beliau mengatakan bahwasanya posisi khilafah itu adalah untuk menjaga agama dan untuk mengurusi urusan dunia dengan agama. Maksudnya urusan dunia dengan agama itu apa? Dengan syariah itu sendiri. Ya berarti faktanya diakui atau tidak diakui, khilafah itu adalah kulturnya kultur sunnah. Nah itu, dan perlu dipahami juga dengan teman-teman semua anak muda, ya khilafah itu bukan tujuan, tentunya pasti bukan tujuan. Tujuan kita bukan khilafah. Tapi karena kita ini mendapatkan satu perintah oleh Allah, udhulu fisilmi kafah, untuk melaksanakan Islam itu secara sempurna, syariat itu harus ditegakkan, maka itu semua tidak akan bisa tegak tanpa ada khilafah itu sendiri. Sehingga ketika khilafah itu tegak, dijadikan satu alat bukan tujuan, tapi wasilah untuk terlaksananya syariat Islam itu dengan kafah, dengan sempurna. Maka mereka tidak akan membahas, tidak akan mengkritisi tentang fikih fikih klasik yang membahas tentang masalah toharoh. Tidak mengkritisi fikih tentang masalah sholat. Fikih baru, fikih modern tentang masalah ibadah haji, nanti ibadahnya itu di Gunung Tidar tawafnya, misalnya tidak akan terjadi seperti itu, atau mungkin diganti aja, jangan bulan Dzulhijjah nanti terlalu padat, nanti diganti aja bulan Desember misalnya. Tidak ke sana arahnya. Kenapa tidak ada kritis di situ? Karena memang itu tidak menjadi urgen penting. Kalau seandainya khilafah ini tidak dibahas atau
di sini itu tidak di apa namanya kritisi, nanti ternyata ketika khilafah ini tegak, maka semua permasalahan itu menjadi apa namanya menjadi selesai. Kenapa? Karena puasa tidak puasa, sholat tidak puasa, sholat atau itu kan terserah, tidak ada masalah. Tidak bayar zakat juga tidak apa namanya tidak masalah kan, tapi kalau tidak bayar pajak bermasalah kan. Bermasalah. Jadi artinya ketika khilafah tegak, semua permasalahan tadi akan menjadi tegak. Nah, sehingga tidak perlu dikritisi itu, tapi dikritisi khilafahnya, karena khilafah ini menjadi satu mukhul, jadi mukhul ibadah, jadi menjadi satu otaknya di sana, atau mungkin pondasi besarnya di sana. Ya, jadi begitu kayanya kita dengan literasi, kemudian referensi buku-buku pelajaran, kemudian juga semua media bisa didapatkan dari mana saja informasi. Ya, betul. Tapi kita dipersempit dengan kalau khilafah itu lihat ISIS seperti itu ya. Tetapi kalau kita bertanya lagi, apa sih yang kemudian maqasidus syariah, maqasidus yang kemudian diciptakan oleh PBB itu apa? Ternyata hasilnya kayak bom di Palestina sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Kemudian invasi yang dilakukan oleh Irak misalnya juga nggak berhenti-berhenti. Lah kedamaian model apa seperti itu ya. Tapi kita difokuskan supaya memandangnya kalau bicara khilafah, maka harus referensinya ISIS seperti itu. Padahal pada faktanya itu kan kalau seperti di Amuriyah itu, teman-teman kan ada sebuah cerita itu. Di Amuriyah ada seorang perempuan dianiaya, kemudian sampai kemudian teriak, wahai Al-Mu'tasim, apa yang kau lakukan? Itu pimpinan khalifah gitu, seorang khalifah yang memerintah di kekhilafahan gitu. Ternyata dengan teriakan satu orang wanita itu mampu untuk menggerakkan ribuan pasukan, bahkan membebaskan kota Amuriyah itu sendiri seperti itu. Ini satu orang perempuan dan dibebaskan oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah tadi. Nah, kalau merujuk seperti itu, ternyata khilafah itu mampu untuk memberikan kesejahteraan kan seperti itu. Tidak harus kita kemudian mengacunya kepada khilafahnya ISIS. Bahkan ada informasi itu yang mengatakan secara gamblang bahwasannya Hillary Clinton itu mengatakan bahwa ISIS itu kita yang buat katanya, Amerika yang buat. Masa omongannya si orang tokoh nomor 2 paling penting di Amerika itu kita nggak percaya seperti itu ya, tapi tetap didogmakan, ini khilafah berbahaya seperti itu. Terakhir ini teman-teman, supaya kita tadi bisa memandang sebuah isu ini dengan jernih gitu. Tadi sudah mulai dijernihkan oleh Abah ini ya, bahwasanya kebingungan kita terkait dengan fikih klasik dan fikih modern. Kalau fikih klasik yang mereka singgung khilafah, yang kemudian dalam artian itu menjadi ancaman mungkin bagi Amerika gitu, yang diktator kemana-mana gitu. Tapi kalau fikih sholat apa segala macam yang juga tertuang dalam fikih klasik, mereka gubris sama sekali, karena mungkin nggak tahu ya, apa nggak ada cuannya atau gimana, nggak tahu lah itunya. Ini Bah, minta tanggapan Abah bagaimana kita menyiapkan mentalitas ini supaya tidak ikut arus informasi, karena yang menyampaikan ini kalau non muslim sekalian ya kita nggak jadi masalah, terserah mau ngomong apa, ini kan tokoh muslim Bah. Bagaimana kita memfilter diri itu? Begini, jadi para pemuda yang dirahmati Allah, kita harus fair. Ketika kita mengatakan ISIS itu sebagai satu dalil bahwasanya khilafah itu akan merusak dan menabrak ke sana ke sini, akan dituduh akan memecah belah umat manusia dan seterusnya, umat Islam pada khususnya, itu namanya tidak fair. Karena kita lihat bahwasanya secara hukum syaraknya ISIS itu jelas bukan khilafah. ISIS itu bukan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum syarak itu sendiri. Kita akan tahu itu. Dan kemudian mereka katakan bahwasanya utopis lah kita membahas masalah kepemimpinan tunggal kan gitu kan, Islam begitu, karena PBB dan seterusnya lah, PBB menjadi satu rujukan. Tapi faktanya tidak begitu. Kita lihat Eropa itu kan terdiri dari bangsa-bangsa yang terpotong-potong. Tapi mereka kemudian secara alamiah, secara
secara apa ya, secara alami dia ini apa namanya, membentuk satu komunitas yang disebut dengan Uni Eropa. Uni Eropa. Uni Eropa mereka bangun gitu, mereka bangun Uni Eropa. Kemudian ada satu bangsa lagi yang terpotong-potong, ada berapa lagi bangsa atau daerah atau apa namanya, mereka kemudian mempunyai gagasan untuk mengadakan satu kepemimpinan atau mungkin satu persatuan yang disebut dengan apa namanya itu perserikatan atau disebut dengan Amerika Serikat, dan mungkin ada apa namanya Arab yang berserikat juga begitu. Itu apa namanya pembahasan apa namanya globalisasi kepemimpinan urusan dunia. Tapi di sini ada juga urusan agama, ada globalisasi juga. Yang kita lihat adalah Vatikan. Vatikan itu menjadi satu ikon kepemimpinan tunggal bagi agama Katolik. Nah itu. Kemudian Islam sebetulnya mirip walaupun tidak sama, mempunyai satu mekanisme kepemimpinan yang sifatnya itu global. Itu ada mekanismenya di dalam fikih Islam gitu, dan bahkan pernah dibuktikan itu berabad-abad lamanya, bukan hanya satu abad tapi berabad-abad lamanya terbukti. Dan itu ada mekanismenya, ada aturannya, ada faktanya juga bahkan. Maka di sana kita nggak fair dong. Kenapa mereka bisa mengadakan satu koalisi, satu perserikatan, umat Islam tidak boleh? Ada mekanismenya, dan sekarang tidak ada. Kepemimpinan Islam secara agama juga tidak ada yang sentralisasi, apalagi kepemerintahan Islam itu juga nggak ada faktanya pada saat ini. Dulu pernah ada dan mekanismenya ada. Kan kita tidak fair ketika kita apa yang pembahasannya itu tentu ada pembahasan yang ini tidak relevan, ini akan menjadi ini itu dan seterusnya. Tapi di luar Islam Malah lebih relevan. lebih relevan, bahkan dibahas mereka, ada mungkin ada PBB dan seterusnya. Itu adalah ada satu mekanisme kepemimpinan tunggal gitu. Jadi makanya para pemuda yang dirahmati oleh Allah, kita harus berpegang teguh dengan as-sunnah itu sendiri, karena mau tidak mau, yang saya katakan tadi, suka dan tidak suka, mau tidak mau, suka dan tidak suka, bahwasanya khilafah itu kulturnya sunnah, apa namanya posisi khilafah atau maudhu'atul khilafah hirasatud dini wa siyasatud dunya bidin, yaitu jadi khilafah itu bukan kemudian yang miskin menjadi kaya, yang perutnya lapar menjadi kenyang, bukan itu tujuan pentingnya. Tujuan pentingnya adalah hirasatuddin, untuk terjaganya agama itu. Mereka juga mengatakan demikian, terjaganya satu agama itu terjaga. Yang kedua adalah untuk mengatur urusan dunia ini dengan Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Itu kemudian nanti yang kenyang menjadi, yang lapar menjadi kenyang, yang punya masalah menjadi terdapat solusi. Itu memang apa namanya, memang seperti itu ketika kita melaksanakan hukum Allah. Allah akan memberikan satu solusi dalam kehidupannya. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, itu sudah menjadi satu yang menempel. Tapi tujuan kita bukan ingin kenyang, bukan ingin jalan rusak menjadi bagus, bukan hanya sekedar masalah itu, tapi yang terpenting adalah firasatuddin, agama itu terjaga. Ya, kita itu apa namanya, Al-Quran dibakar aja nggak bisa ngapa-ngapain. Berapa miliar penduduk Islam di dunia ini? 1,7 miliar. Iya. Ya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti nggak bisa terjaga dong agama ini. Padahal PBB-nya ada. PBB-nya ada, nggak terbukti. Kita dibully, kita digitukan aja, PBB nggak ada komentar apa-apa, karena itu hak kebebasan berpendapat atau mungkin hak kebebasan berekspresi, kata mereka. Lah kita terus bagaimana? Maka pemuda jangan terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya itu nanti itu akan pecah belah, ini akan menjadi perang, akan menjadi bergesekan. Tidak, kita lihat Andalusia kan, dia 300 tahun ketika dipimpin oleh umat Islam itu, mereka terkenal sebagai negara tiga agama. Bisa bersatu, bisa itu dengan ada fakta. Dipimpin oleh Islam. Kristen, Yahudi bisa menjadi satu kesatuan, dan dia bisa bermuamalah bareng, bisa rukun bareng di dalam masalah perekonomian dan seterusnya. Akidah ya
terjaga ternyata Islam itu sendiri. Lah itu kan satu fakta. Maka ya tidak ada apa namanya ya, pemuda ini harus mempunyai satu apa? Literasi yang Ya, banyak, jeli memandang fakta gitu. Begitu, jangan gampang oh ini begini begitu. Ya kita harus ya harus apa namanya tetap berjalan di atas koridor jalan yang telah ditentukan oleh Allah, insya Allah. Ya. Luar biasa sekali pembicaraan tema terhangat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan kita. Jadi kalau disuruh milih apple to apple, apakah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW atau menjadi umatnya PBB? Nah, itu teman-teman lah, silahkan pilih. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Abah yang sudah memberikan wawasannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.